Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa bernapas di pagi yang insya Allah berkah ini. Selanjutnya tidak lupa pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita masih bisa merasakan apa arti Islam sesungguhnya hingga detik ini. Selanjutnya ialah saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Rifki Hidayat, kelas RA5 dengan NIM 220770, Prodi Manajemen. Dan dosen pengampunya ialah Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit materi yang sudah saya pelajari di semester atau di tengah semester ini. Baik, materi pertama ialah materi teori ekonomi. Perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud teori ekonomi? Teori ekonomi adalah teori ekonomi menggunakan model-model abstrak dalam melihat bagaimana terbentuknya sebuah harga komoditi dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Secara umum, teori ekonomi digunakan untuk menganalisis apa saja yang terjadi akibat kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Selanjutnya ialah berikut merupakan metode-metode yang terdapat pada ilmu ekonomi, yaitu diantaranya yang pertama, metode induktif. Metode induktif ini adalah suatu metode yang di dalamnya terdapat sebuah keputusan. Yang kedua, ada metode deduktif. Metode deduktif ini ialah metode pada ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar metode matematika dan metode statistika. Baik, selanjutnya ialah materi tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Perlu kita ketahui pengertian ilmu ekonomi atau kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Baik, dapat disimpulkan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin banyak dan tidak terbatas. Nah, jadi ilmu ekonomi memiliki peran yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan hidup melalui barang atau melalui jasa. Selanjutnya ialah ruang lingkup ilmu ekonomi. Menurut Alfred Westonbier dan Douglas C. Haugiu, ilmu ekonomi terdiri atas ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan angka, grafik, atau kurva sebagai dasar untuk menganalisis fenomena di wilayah tertentu. Hasilnya berupa data yang dapat digunakan untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Contoh penerapan ekonomi deskriptif bisa kita lihat pada gambaran krisis moneter tahun 1998 saat itu. Ekonomi Indonesia memburuk akibat tingkat inflasi dan hitung negara yang sangat tinggi. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah cabang ilmu yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi di dalamnya. Teori atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro, apa sih perbedaannya dari kedua tersebut? Baik, di sini saya akan melanjutkan bab ketiga yaitu sejarah teori ekonomi. Sejarah perkembangan teori ekonomi adalah perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai era sekarang. Plato adalah yang pertama kali mulai menjelaskan pengertian dari teori ekonomi dalam bukunya Respublika. Selanjutnya ialah faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Baik, menurut teori ini,
pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang, modal luas tanah, dan kekayaan alam seperti teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengarah pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa saja sih teori pertumbuhan ekonomi itu? Jadi, macam-macam teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama klasik, yang kedua neoklasik, yang ketiga historis, dan yang terakhir modern. Baik, selanjutnya ialah bab 4, yaitu tentang materinya elastisitas permintaan dan penawaran. Apa sih elastisitas penawaran itu? Jadi, elastisitas penawaran suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat atau perubahan harga. Elastisitas permintaan harga suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Lalu di sini adapun jenis-jenis elastisitas penawaran adalah yang pertama, penawaran elastisitas sempurna, yang kedua, penawaran elastisitas, yang ketiga, penawaran intier elastis, yang keempat, penawaran elastis, lalu yang selanjutnya penawaran elastis sempurna, lalu lama produksi, ketersediaan stok, dan yang terakhir ialah hambatan masuk pasar. Lalu apakah yang dimaksud dengan elastis permintaan? Jadi, elastis permintaan atau juga disebut dengan price elasticity of demand ialah sebuah konsep ekonomi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh jumlah barang yang diminta terhadap harga suatu barang. Selanjutnya ialah elastisitas permintaan ada apa saja? Baik, jadi jenis elastisitas permintaan ialah elastis berarti barang atau jasa sangat responsif terhadap perubahan harga. Lalu inelastis. Inelastis berarti perubahan harga memiliki dampak lebih kecil dibandingkan dengan perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Selanjutnya elastis unter. Yang terakhir ialah elastis sempurna atau inelastis sempurna. Baik, selanjutnya masuk ke materi bab 5 yaitu teori biaya dan penerimaan. Harus kita ketahui dulu, biaya ialah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah sedang maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ialah biaya produksi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama biaya eksplisit. Biaya eksplisit ialah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi, nilai dan semua input yang diberi untuk produksi pembayarannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Contohnya ialah biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Yang kedua, biaya implisit. Biaya implisit disebut juga imputed cost atau ongkos tersembunyi. Ialah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam progres produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh, penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Lalu, apa sih teori penerimaan? Baik, teori penerimaan atau pesan Inggris atau bisa disebut dengan audience reception theory atau reception theory adalah
teori yang menekan pada peran pembaca atau khalayak dalam menerima pesan, bukan pada peran pengirim pesan. Pemaknaan pesan bergantung pada latar belakang, budaya, dan pengalaman hidup layak itu sendiri. Baik, kita masuk ke bab 6, yaitu materi tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Jelaskan apa sih yang dimaksud dengan teori produksi? Jawabannya ialah teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi pertama, bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas yang efisiensi. Yang kedua, bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. Selanjutnya ialah, mengapa sih harus mempelajari teori produksi? Jawabannya ialah, dengan mempelajari teori produksi atau perilaku produsen, suatu produsen akan lebih mudah mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus ia ambil untuk pemulihan jenis sumber daya, jumlah sumber daya yang harus digunakan dalam berproduksi untuk mencari hasil yang maksimal dan efisiensi. Bab yang terakhir ialah materi tentang teori perilaku konsumen. Apa sih teori perilaku konsumen? Perilaku konsumen itu dengan demikian, teori perilaku konsumen merupakan sebuah teori berupa studi yang mempelajari bagaimana seorang konsumen mencari, memilihan, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu, mengapa kita perlu mengetahui teori perilaku konsumen? Baik, memahami perilaku pelanggan baik atau bagi pemasar juga bertujuan agar pemasaran tetap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan yang lebih besar dan berujung pada loyalitas pelanggan. Memahami perilaku konsumen merupakan bagian dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.